Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, guys. Oke guys, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Hari ini gue melihat seorang Deddy Sitorus sedang berada di dalam lingkaran orang-orang yang sakit hati. Ya siapa lagi kalau bukan Said Didu dan kawan-kawannya, ya kan, yang waduh nggak jelas gitu guys. Kalau menurut gue gitu kan, ya kan, ya orang-orang ini kan selama ini selalu menyerang Presiden ke-7, ya kan, Bapak Joko Widodo. Dan saat ini juga mereka menyerang seorang Gibran dan berusaha untuk melengsarkan Gibran dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke guys, tidak perlu berlama-lama, yuk kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir hari ini hari mengambil alih kembali negara yang sudah dikudeta oleh Jokowi dan oligarki. Karena hari ini Bung Deddy Sitorus sudah ada di sini. Kalau partai politik sudah mau ketemu oposisi, artinya ruang kebenaran mulai tersingkap di depan. Nah, selama ini kami susah sekali ketemu. Nah, sekarang sudah ketemu. Dalam satu forum yang mengini Jokowi. Nah, saya ingin menjelaskan, Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu, saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Nah, di situ saya melihat Pak Jokowi negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Disitulah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan, sehingga bulan Juli puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik. Jadi sebenarnya kita harus menganggap bahwa Jokowi sudah melakukan kudeta bersama oligarki itu 2015 dan berlanjut 2017. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Sekeluarga maksudnya semua dibesarkan oleh dia. Nah, jadi kalau sakit hati kita ke Jokowi kira-kira diukur 1 sampai 10, kalau saya 5, Deddy Sitorus artinya 9, 11. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga apapun yang kita lakukan, partai-partai lakukan, itu bagi Jokowi tidak penting. Bagi Jokowi tidak penting. Konsultan politik mereka memberitahu bahwa Pak Jokowi yang penting Bapak punya uang, maka semua dibereskan. Itu asumsi politik dia. Kenapa Jokowi melakukan itu? Karena dia tahu IQ orang-orang Indonesia sekarang yang dibikin oleh dia juga itu tinggal 78 IQ 78. Nah, dia pelihara penerima bansos 120 juta orang. Itu yang tiap 3 bulan menunggu bansos. Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60% pendidikan SD ke bawah. Nah, dia tahu struktur sosial seperti itu, maka oligarki lah yang bisa menyelesaikan. Tidak butuh dia partai. Dan faktanya memang dilakukan seperti itu terus. Nah, sekarang, tapi kita harus tahu, dan dia tahu bahwa partai-partai ini, ya tadi yang Pak Deddy Sitorus katakan, tidak sedikit tokohnya disuruh mengambil mangga tetangga baru dipotret, gitu kan, kira-kira begitu. Nah, baru foto itu yang dipegang, kau mencuri mangga tetangga. Kira-kira, nah itu yang dilakukan. Jadi, nah saya berharap ini masyarakat harus paham semua. Itulah kenapa kalau bapak-bapak lihat kenapa saya betul-betul fokus untuk mengini oligarki. Karena oligarki inilah sebenarnya yang menguasai negara. Nah, siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Sehingga berantakan semua. Nah, kita harus ini bahwa apakah Prabowo, jadi saya menyatakan begini, kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Karena partainya juga sudah nggak ada. Nah, jadi mohon izin saya fokus bahwa ini oligarki, negara ini harus diambil alih oleh rakyat kembali dari oligarki. Dan ingat, di buku Prabowo sebenarnya yang diperjuangkan itu hanya 2, yang menyatakan saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk
mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Itu di bukunya beliau katakan. Paradoks. Yang kedua, menyatakan bahwa agar ekonomi kembali ke rakyat dari penguasaan oligarki. Nah, itu saya pikir yang ini. Jadi kita, kalau Pak Prabowo ini, kita semua dua orang ini mau membantu dia untuk melaksanakan bukunya dia itu, Paradoks Indonesia. Kalau beliau tidak melakukan, maka bisa jadi beliaunya jadi paradoks. Itu kan kita nggak mau. Kalau dia jadi paradoks, maka Gibran jadi presiden, gitu kan? Paradoks Prabowo. Hah? Paradoks Prabowo. Nah, tapi itu saya nggak mau karena Gibran jadi presiden, gitu. Nah, Gibran presiden bertepuk tangan oligarki Pantai Utara Jakarta. Nah, terakhir saya ingin meminta pemahaman kita bagaimana sih oligarki mencengkram negara ini dengan sangat terstruktur. Pra kemerdekaan itu oligarki itu membantu tentara rakyat memberikan makan. Dan ingat, oligarki saat itu bukan etnis yang oligarki sekarang. Saya nggak usah jelaskan supaya jelas. Jadi jangan oligarki sekarang seakan-akan berperan terhadap negara. Pada saat zaman kemerdekaan, oligarki yang etnis sekarang itu sama sekali tidak ada yang membantu tentara rakyat berjuang. Nah, Orde Lama, Bung Karno, itu oligarki yang kaya raya yang menyumbang. Monas, Garuda, itu dari Aceh. Bukan oligarki mereka. Pada saat Pak Harto itu, oligarkinya, kita sebut nama dulu Jimbaran, itu Pak Harto masih melarang mengambil tanah, masih melarang mengambil tambang, boleh berdagang. Tapi di luar tidak boleh masuk ke mengambil hak-hak negara dan hak rakyat. Itu tegas, nggak bisa masuk. Nah, setelah reformasi, oligarki ini melakukan kudeta terhadap konstitusi. Dan kita harus paham, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak lepas dari agenda mereka. Itu agenda mereka tuh, sehingga itu gampang sekali diubah. Terus, setelah itu masuklah kudeta dia 2016 oleh Jokowi. Nah, saat itu merasa bahwa ini sudah bebas sekali, maka dia ubah undang-undang apapun sesuai dengan dia, termasuk undang-undang Cipta Kerja. Itu dia lakukan. Itu adalah pesanan oligarki. Setelah itu berhasil, udah ada pasang undang-undangnya, maka dia ubah menjadi PSN di mana-mana atas keinginan oligarki. Nah, oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat Pak Bung Karno, saya bilang itu di halaman rumah, lempar daging masuk, lempar ayam masuk, itu di luar rumah. Pada saat Pak Harto itu ada di pavilion, nggak boleh masuk ruang utama. Pada saat Jokowi itu dia ngusir penghuninya yang dia ada di dalam dapur mereka, di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Fufu Fafa berlanjut. Jadi yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Itu yang kita harus ambil alih dan kembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan mekanisme yang ada. Nah, itu saya muter-muter semua itu yang terjadi. Coba bisa bayangkan. Bulan Juni, itu bulan Juni atau Juli, Juli dulu Jokowi menandatangani, contoh saja bagaimana oligarki. Juli dia tandatangani Rempang, kerjasama Cina tentang Rempang di Cina sana, disaksikan Jokowi dan Jinping. Agustus, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tanda tangan di sana itu Bahlil. Kita harus mulai sebut nama supaya jangan mereka terus enak aja. Nama kita harus mulai sekarang karena kita harus identifikasi siapa sebenarnya alat-alat oligarki di negeri ini dan berbungkus politik. Airlangga Hartarto Agustus menandatangani PSN Rempang. Bahlil langsung menyatakan 22 September Rempang harus kosong. Belanda saja tidak sejahat itu di negeri ini sejak zaman dia menjajah. Kok ada orang jahat begini? Hanya sebulan rakyat harus diusir yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ. Nah, ini betul-betul menurut saya sangat berbahaya bagi bangsa ini. Kita tidak tahu, ini sedang diskusi kita di sini. Tahu-tahu nanti rumah kita sudah ditetapkan dengan PSN maka kita digusur. Kita tidak tahu. Ya. NJOP-nya tidak, ini semua sudah di ini. Jadi jangan sampai ibu merasa punya warisan ke anak ibu, padahal sudah diambil semua oligarki dengan Jokowi sebagai bonekanya. Itu yang harus kita ini kan. Nah, itulah coba bayangkan ada satu provinsi itu tanah izin macam-macam di provinsi itu ada 5 provinsi, ada satu tapi nggak usah saya sebutkan cuma nanti dianggap provokasi lagi. Tanah-tanah yang diserahkan ke oligarki sudah lebih luas dari provinsi tersebut. Artinya seluruh rakyat yang tinggal di provinsi itu sudah menumpang.
tinggal menunggu diusir. Jadi kalau Fufu Papa ini terus jadi dinasti terus, maka ini kita semua menjadi penumpang dan akan diusir oleh mereka. Itu yang harus kita harus ingat semua. Nah, itulah saya pikir. Jadi saya menyatakan Pak Deddy Sitorus, terima kasih. Kami tujuan perjuangan kita sama, melepaskan negeri ini dari kekuasaan dinasti Jokowi bersama oligarki. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangin ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira Food Estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpeng, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya, banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan, jangan berhenti mendayung, karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. 1 diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, ya, dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu, itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit lagi, Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia, Pak. Kurnia. Satu lagi, Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun, dengan biaya sendiri. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu, ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak,
Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufu Fafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Suwanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu. Oh ya, satu lagi yang paling keren nih Bang Indo, Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Silakan selanjutnya Bung Edi. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan penjelasan Mas Eros tadi. Kenapa tiba-tiba subjek matternya Joko Widodo gitu ya? Walaupun di ujung kalimat saya nggak sependapat karena disebut dia kan cuma boneka. Jadi kalau lewat hukum, Mbak Fitri dan sebagainya, itu seperti beliau sebut tadi, waktu Fathia Haris Luhut yang diproses laporan Luhut. Selama Sigit masih berkuasa, jadi antek-antek dan penerusnya Tito Karnavian, hukum udahlah. Jangan pernah berharap secuil pun. Karena saya melaporkan Fufu Papa. Saya laporkan Fufu Papa. Boro-boro diproses, diterima pun enggak. Saya udah laporkan. Nah, yang saya mau singkatnya, Bang Lukas, ini kenapa kalau Mas Eros bilang kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subjek matter, pertanyaan saya kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kenapa baru 1 tahun ribut? 9 tahun mereka kalau kita mengutip kata si Faisal Asegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Sekarang pura-puranya atau beneran berantem tapi didramatisir jadi pahlawan, terzolimi. Enggak bos. Saya sependapat dengan kata Kak Kurnia tadi bahwa siapapun sekarang yang melawan Jokowi teman kita. Tapi khusus PDIP, catatan panjang. Kalau memang berani, mau ayo sama-sama, tapi tetap catatan panjang. Kita memaafkan tapi tidak melupakan. Baik. Ya, dasar PDIP dasar sekali. Waktu revisi undang-undang KPU ngapain? Semua begitu banyak KPU, KPK. Begitu banyak ngapain? Dulu waktu masih oposisi, BBM naik, mewek, nangis. Sekarang paling depan pasang badan. Jadi ngapain gitu loh? Nah teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Mereka saling menunggangi, tapi sudahlah. Kita melupakan, tapi tidak memaafkan, ya. Atau begitu saya tidak mau dua-duanya sebetulnya, karena sejarahnya panjang sekali. Nah, saya suka dengan kalimat Mas Eros, 3R. Resah, rusuh, revolusi. Baik. Saya minta teman-teman di sini mulai deh, lupakan partai. Lupakan partai, bukan partai, lupakan partai. Mereka cuma sekarang beda kepentingan aja Pak. Begitu kepentingan sama, mereka sama-sama ngerapok lagi. Baik. Ya? Poin taken Bang Edi ya. Poinnya minta Mas Eros barangkali Ya. mengorkestrai kita. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikutnya yang ketiga mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus main aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimajukan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Eros. Ya kalau Mas Deddy ini dihakimi di sini nggak tepat lah ya. Emangnya dia bisa apa? Emangnya PDIP punya dia? Enggak. Yang paling penting saya ya Kang Deddy ya. Dari dulu kan saya pengen tahu blueprintnya apa sih kita ini. Kalau cuma marah-marah aja sih, ya saya juga udah marah dari dulu gitu ya. Tapi blueprint gerakannya kan perlu kita pikirkan bersama gitu ya. Sehingga dengan adanya blueprint, gerakan kita bisa terukur ya, teruji gitu.
ada trial and error-nya juga bisa karena ada metodenya. Gitu. Tapi nggak cuma marah-marah aja terus pokoknya ayo kita adili gini adili. Oke, gitu kita tahu. Siapa sih nggak mau ngadilin Jokowi gitu? Hanya orang gilanya nggak mau gitu ya. Tapi how itu kan lebih penting menurut saya. Memazulkan si Papa mau kita semua, tapi how itu lebih penting. Jadi mungkin gerakan yang tertata, teratur, terorganisir sudah mulai kita pikirkan. Dan seperti saya juga bilang sama Mas Marwan, tidak usah dalam satu kubu. Makin terpisah banyak terpisah, tapi kita menyatu dan menyusun bergerak bersama. Mungkin itu yang kita harapkan. Saya rasa itu aja Mas Gas. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, tadi Bang Eros sudah menyampaikan, Mbak Fitri sudah menyampaikan, nanti semua juga akan menambahkan. Inti saya dengan presentasi tadi adalah bahwa selama ini isu atau kasus Fufafa itu sebagai starting point, itu masih dikatakan, wah itu kan hanya omong-omong. Tidak. Sekali lagi, tadi Bapak Ibu sudah lihat, saya percaya betul dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Saya percaya betul kemampuan diri kita. Mulai dari tadi yang ada, mulai dari yang kecil. Kalau Ibu dan Bapak punya sosial media, ya sampaikanlah suara ini. No viral, no justice. Jadi kalau ini diviralkan, kalau ini keluar dari suara Bapak dan Ibu, ini akan terus menggelombang. Semacam Garuda Biru yang juga kita keluarkan. Garuda Biru itu beberapa kali, tapi itu tidak akan cukup tanpa gerakan yang besar. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus manunggal, kita harus bersatu. Tapi bersatu itu jangan tunggu-tungguan seperti kata Mbak Bibi tadi. Enggak. Semua muncul dari masing-masing. Tapi sekarang, insya Allah mulai dari hari ini, ibu-ibu dan bapak punya kepercayaan bahwa apa yang dilakukan, starting point-nya ya, bukan hanya soal Fufafanya, tapi starting point-nya dari Fufafa itu yang paling mudah untuk dijalankan. Itu sudah ada. Dan faktanya jelas. Saya mempertanggungjawabkan tadi apa yang saya sampaikan tuh 1000% saya berani bertanggungjawabkan. Dan itu silahkan dimultiplikasi, silahkan itu disampaikan kembali pada kita semua, manunggaling kita semua, jagat semua kita jadikan satu, ya. Jagat maya iya, jagat nyata iya, dan insya Allah Tuhan bersama kita, Allah Subhanahu Wa Taala mendukung kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Kalau soal nyali kita bisa diuji ya Pak Ibu ya. Nyali kita udah diuji dari zaman Soeharto Pak. Kita nggak lahir tiba-tiba jadi anggota DPR. Kalau soal itu silakan kita berdebat sampai pagi. Lalu begini, konstitusi kita menyatakan bahwa harus ada partai politik, harus ada pemilu, ada trias politika. Kalau Anda nggak suka partai politik silakan. Karena pilihan di luar partai politik apa? Monarki, apa? Model Korea Utara, silakan Anda pilih. Lalu yang kedua, PDP menikmati 9 tahun. Naturally, secara natural, semua partai bertarung, berkontestasi untuk mendapatkan mengelola kekuasaan. Apa itu partai politik? Isinya rakyat. Apa bukan manusia isinya? Bukan rakyat? Iya dong. Lalu ketika kemudian menang pemilu, PD Perjuangan ada di pemerintahan, wajar nggak dapat menteri? Ya wajar. Karena sejatinya itulah tugas partai politik, supaya ideologi organisasinya, platform partainya bisa dikelola oleh pemerintahan. Dan itu dibuktikan PD Perjuangan dengan KIP, dengan BPJS, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan menikmati, menikmati apanya? Yang jelas dong. Hanya karena kita punya 4 menteri, masing-masing tiap periode, emang menteri apa yang kita dapat? Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Pendaya Gunaan Perempuan. Emang kita ngambil Menteri BUMN? Emang kita ngambil Menteri Perdagangan? Lah, oh, nggak diminta. Bukan, nggak ada urusannya sama rakyat. Yang kita ambil itu kan yang urusannya dengan itu. Jadi kalau Anda katakan menikmati, ya memang harus menikmati. Kalau nggak jadi partai politik. Tapi apakah dipakai untuk memperkaya diri? Silakan Anda buktikan. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjalan, berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, nggak penting. Mengapain jadi pahlawan? Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Itu bukan untuk minta belas kasihan, enggak. Nggak perlu PDP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual, gue beli. Iya kan? Mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Iya kan? Ntar dulu. Saya udah jauh-jauh nih. Jadi, 5 menit ya. Nah, ya oke, saya paham. Jadi gini, ini bahasa yang sering dipakai buzzer. 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik, sebagai konsekuensi dari pilihan? Kan gitu, pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka 1. Ya, Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Membungkuk? Ntar dulu dong. Kalau kita ikut merampok impor sana, impor gula, impor macam-macam, boleh. Kalau kita ikut main di proyek-proyek PSN, boleh kita minta maaf. Tunjukin.
Nikmati itu nikmati apa? Kalau jadi menteri ya harus. Apa gunanya jadi partai politik kalau nggak jadi menteri? Lalu kemudian, apakah PD Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum. Kalau PDIP sendiri emang bisa. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara hukum nggak ganti Kapolri, omong kosong. Kan gitu. Urusannya di situ, Pak. Ibu, ya. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Kurang apa Ibu Mega marah dan berteriak? Udah berapa kali? Anda silakan lihat TikTok saya, lihat di TV Parlemen bagaimana PD Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diam? Saya kira tidak, kecuali kurang piknik. Silakan cek di semua komisi. Silakan lihat bagaimana kemarin saya marah-marah sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, dan itu di semua komisi. Bahkan waktu Ibu Mega jadi presiden, fraksi PDI Perjuangan minta berbeda pendapat sama Ibu Mega 3 kali. Jadi janganlah kita ini merasa paling benar gitu loh. Ya, kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Mau marah sendiri-sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Tapi nggak usah merasa paling benar deh. Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi. Ya. Tapi siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat aja tertipu, apalagi cuma gue. Yang beneran aja dong. Baik, Silakan. Bang saya Didu, 5 menit. Oke. Saya pikir Tenang. bukan saatnya kita bersatu menyelamatkan bangsa ini dari oligarki dan memakai boneka Jokowi. Siapapun yang setujuan itu, itulah teman kita. Itu dulu menurut saya yang harus kita lakukan. Dan saya sangat berharap, ya terima kasih ke Mas Hasto sudah membuka. Saya yakin akan membuka yang lain. Saya yakin menteri-menteri yang terdesak nanti, yang ditugaskan macam-macam akan bernyanyi juga. Jadi tinggal menunggu waktu. Saya di dalam pemerintahan 34 tahun. Biasanya di 1 tahun setelah pemerintahan itu akan banyak penyanyi dan itu nyanyiannya sumbang semua.